Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Hairunisa dari TIF 3F. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata dengan dosen pengampu Ibu Iis Aprianti. Dengan materi yang saya sampaikan yaitu tentang aturan produksi untuk step otomata. Aturan produksi bahasa reguler. Di sini ada alfa, beta, dan tanda panah. Tanda panah ini dapat kita baca menghasilkan atau menurunkan. Jadi alfa menghasilkan beta atau alfa menurunkan beta. Alfa adalah sebuah simbol variabel. Beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang terletak di paling kanan bila ada. Jika tidak ada, ya sudahlah. Alfa atau beta bisa berupa simbol terminal atau non-terminal atau variabel. Simbol variabel atau non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan. Biasanya dinyatakan dengan huruf besar, misalkan A, B, dan C. Gunakan huruf kapital untuk variabel. Simbol terminal, sedangkan simbol terminal sudah tidak bisa diturunkan lagi. Simbol terminal biasanya dinyatakan dengan huruf kecil, misal A, B, C, yang hurufnya tapi kecil. Contoh. Di sini ada A besar menghasilkan B kecil, ada A kecil menghasilkan B besar, dan A besar menghasilkan B besar C kecil, kemudian ada A besar menghasilkan B kecil C besar. Kita lihat apakah contoh-contoh ini termasuk ke dalam aturan bahasa reguler. Yang pertama dapat diterima karena simbol pada sebelah kiri merupakan sebuah variabel dan hurufnya besar. Sedangkan yang kedua ditolak karena simbol sebelah kiri bukanlah variabel karena hurufnya huruf kecil. Dan untuk contoh yang satu ini ditolak juga. Kenapa? Karena simbol pada sebelah kanan variabelnya haruslah sebuah variabel dan di sebelah paling ujung sebelah kanan harus di sebelah kanan. Karena variabelnya di sebelah kiri, maka dia bukan termasuk bahasa reguler. Untuk contoh ini diterima karena di sebelah kiri terdapat sebuah simbol variabel dan di sebelah kanan terdapat juga sebuah simbol variabel dan terletak di paling kanan. Selanjutnya, suatu tata bahasa grammar dapat didefinisikan dengan 4 tupel. Apa-apa saja? Ada S, T, P, dan I. S merupakan simbol awal, dan T merupakan himpunan simbol terminal, dan P merupakan himpunan turunan produksi, himpunan aturan produksi, dan V merupakan himpunan simbol variabel atau non-terminal. Selanjutnya FSA, yang kepanjangannya merupakan Finite State Automata, merupakan mesin otomata dari bahasa reguler. Suatu FSA memiliki state yang banyak berhingga dan dapat berpindah dari satu state ke state yang lainnya. Selanjutnya kita akan mengkonstruksikan aturan produksi dari suatu finite
state automata atau FSA. Dalam mengkonstruksikan aturan produksi tata bahasa reguler dari suatu FSA, perlu kita ingat yang menjadi perhatian kita adalah state yang bisa menuju ke state akhir. State yang bisa menuju ke state akhir. Contoh, misalkan simbol awalnya S. S kita identikan ke Q0. Nah, Q0 mendapat input A menjadi Q1. Kita dapat tulis aturan produksinya seperti berikut. S merupakan Q0 menghasilkan menerima input A menghasilkan E besar kita identikan ke Q1. Nah, di Q1 mendapatkan transisi tanpa menerima input untuk ke Q2, begitu juga ke Q3. Dapat kita tuliskan aturan produksinya seperti berikut. E menghasilkan B, atau E juga menghasilkan A. Nah, bila kita misalkan Q2 merupakan A dan Q3 B, dan di sini Q3 menerima input B dan tetap ke Q3. Kemudian Q2 juga menerima input A dan tetap ke Q2. Dapat kita tulis aturan produksinya seperti berikut. A menghasilkan A kecil A besar, B menghasilkan B kecil B besar. Selanjutnya kita lihat Q2 mendapat input B ke Q4 dan Q3 mendapat input B ke Q4 juga. Sementara Q4 merupakan state akhir dan tidak mengeluarkan juga busur lagi. Maka dapat kita tulis aturan produksinya seperti berikut. A menghasilkan B kecil dan B menghasilkan B kecil. Jadi semuanya dapat kita tulis menjadi berikut. Kumpulan aturan produksinya yang kita peroleh adalah ini. Cara membacanya, S menghasilkan A kecil E besar, atau Q1 E besar menghasilkan A besar atau B besar. Begitulah seterusnya. Nah, begini bentuk-bentuknya. Ini adalah input. S adalah state awal Q0 merupakan Q0. Dan ini himpunan apa ya? Dan merupakan kumpulan aturan produksi. Baiklah, selanjutnya FSA untuk suatu regular grammar. Contoh, akan dibuat diagram transisi untuk tata bahasa reguler. Tata bahasanya ini. S menghasilkan A kecil S besar, atau B kecil B besar, atau B kecil. Kemudian B menghasilkan C kecil C besar, dan C menghasilkan A kecil S besar. Bisa dapat kita lihat hasilnya pada gambar berikut. Akan
berkorelasi dengan Q0. Dengan Q0, B dengan Q1, B dengan Q1, B ini ya, B dengan Q1, dan C dengan Q2. Kita lihat S, B, maka kita buat stat akhir merupakan Q3. Inilah contoh FSA untuk suatu regular grammar. Kira-kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.